warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Apidudin dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas tentang lingkungan pendidikan. Bagian yang akan saya bahas diantaranya yaitu yang pertama definisi lingkungan pendidikan, yang kedua jenis-jenis lingkungan pendidikan, dan yang terakhir yaitu fungsi dan peranan lingkungan pendidikan terhadap pendidikan. Oke, langsung saja kita ke definisi lingkungan pendidikan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan dibedakan menjadi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi, lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi terhadap praktek pendidikan. Lingkungan pendidikan sebagai berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Oke, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dan bentuk-bentuk lingkungan pendidikan. Oke, selanjutnya jenis-jenis lingkungan pendidikan. Nah, yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak, serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidikan keluarga disebut pendidikan utama karena di dalam lingkungan ini segenap potensi yang dimiliki manusia terbentuk dan sebagian dikembangkan. Bahkan ada beberapa potensi yang telah berkembang dalam pendidikan keluarga. Karena pendidikan dalam lingkungan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama, maka di dalam pendidikan keluarga diharapkan dapat mencetak anak yang mempunyai kepribadian yang baik, kemudian dapat dikembangkan dalam lembaga-lembaga pendidikan berikutnya. Dan yang kedua ada lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah adalah lingkungan kedua nih setelah lingkungan keluarga. Pendidikan dalam lingkungan sekolah biasa juga disebut dengan jalur pendidikan formal. Jalur pendidikan ini memiliki jenjang yang terendah dari sekolah dasar sampai yang tertinggi, yaitu perguruan tinggi, termasuk juga madrasah dan pesantren. Sekolah merupakan lingkungan baru bagi anak, tempat bertemunya ratusan anak dari berbagai kalangan dan latar belakang yang berbeda, baik status sosial maupun agamanya. Di sekolah inilah anak-anak terwarnai oleh berbagai corak pendidikan, kepribadian, dan kebiasaan yang dibawa masing-masing anak dari lingkungan dan kondisi rumah tangga yang berbeda-beda. Di sini seorang pengajar merupakan figur dan tokoh yang menjadi panutan anak-anak dalam mengambil semua nilai dan pemikiran tanpa memilah antara yang baik dengan yang buruk. Karena anak-anak memandang guru adalah sosok yang disanjung, didengar, dan ditiru, sehingga pengaruh guru sangat besar terhadap kepribadian dan pemikiran anak. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu lalu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas, corak dan ragam. Pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali. Ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian-pengertian atau pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Masyarakat juga disebut lingkungan pendidikan non-formal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggotanya, tetapi tidak sistematis. Secara fungsional, masyarakat menerima semua anggotanya yang pluralistik itu dan mengarahkan menjadi anggota masyarakat yang baik untuk tercapainya kesejahteraan lahir dan batin, yang biasa disebut masyarakat adil dan makmur di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya yaitu peranan lingkungan terhadap pendidikan. Dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, lingkungan pendidikan sangat berperan penting
dalam memberikan pengaruh tersebut. Di antara peranan lingkungan pendidikan yaitu yang pertama, peranan lingkungan keluarga. Sangat besar peranan keluarga dalam pendidikan, karena keluarga adalah lingkungan pertama yang memberikan pendidikan kepada anak. Peranan keluarga tersebut diantaranya yang pertama yaitu sebagai pembentuk pola pikir anak, karena di dalam keluarga anak pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma. Yang kedua, sebagai pengalaman pertama bagi masa kanak-kanak. Pengalaman ini merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan berikutnya, khususnya dalam perkembangan pribadinya. Dan yang ketiga, sebagai lingkungan pendidikan yang memberikan keteladanan, karena keteladanan orang tua akan menjadi tolak ukur dan menjadi wahana pendidikan moral. Dan yang terakhir, sebagai lingkungan pendidikan yang berperan dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan agama. Yang kedua, peranan lingkungan sekolah. Nah, tugas sekolah sangat penting nih dalam menyiapkan anak-anak untuk kehidupan masyarakat. Maka dari itu, sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan, karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak, dan sekolah pun berperan dalam pembentukan kepribadian anak. Di antara peranan sekolah dalam pendidikan yaitu yang pertama, sebagai pendidikan formal yang menumbuh kembangkan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, agar anak mampu menolong dirinya sendiri dalam hidup sebagai makhluk individu dan makhluk sosial melalui pembekalan dalam semua bidang studi. Dan yang kedua, sebagai lingkungan pendidikan yang perlu memberikan pemahaman tentang pendidikan Pancasila, agama, dan pembinaan watak sesuai dengan nilai dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai lingkungan pendidikan yang harus mewujudkan cita-cita bangsa dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ketiga, teman-teman, yaitu peranan lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat juga ini mempunyai andil yang cukup besar juga dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nih. Dalam peranannya antara lain yang pertama, lingkungan masyarakat berperan dalam membantu pembentukan manusia yang cerdas sesuai dengan kondisi dan fungsi dari masing-masing pendidikan tersebut. Pendidikan dari lingkungan masyarakat juga sebagai makhluk susila atau kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, pendidikan manusia sebagai makhluk religius. Maka lingkungan masyarakat banyak memberikan andil dalam pembekalan yang berhubungan dengan keagamaan. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan saya tentang lingkungan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.